Monster ini lagi nyedot energi hidup si cewek. Kalau energinya habis, cewek itu bakal koit. Jauh banget dari sana, seekor kucing langsung ngerasa kalau majikannya lagi bahaya. Pas pintu dibuka, kucing itu langsung lari nerobos hujan deras di tengah malam. Sampai akhirnya nyampe ke rumah si cewek. Dari jendela, dia lihat energi hidup cewek itu udah hampir habis semuanya. Tanpa pikir panjang, kucing itu langsung lompat lewat perapian buat nyelamatin dia. Monster itu kesel banget gara-gara diganggu. Terus langsung lawan si kucing. Cewek itu pun kebangun karena ribut-ribut dan langsung teriak ketakutan sampai orang tuanya lari ke kamar. Tapi pintunya nggak bisa dibuka. Monster itu sempat ngumpet di dalam toples kaca, tapi si kucing terus nyerang brutal sampai toplesnya pecah. Monster itu nyoba kabur pakai balon sambil ngelempar barang dan permen buat ngalangin si kucing, tapi kucingnya gak nyerah sama sekali. Pas monster udah hampir lolos, si kucing langsung siap buat serangan terakhirnya. Para tentara ini nyerang cowok ini diam-diam. Mereka bungkus sabun pakai handuk biar bekas pukulannya nggak kelihatan. Terus langsung nutupin dia pakai selimut dan ngikat dia di kasur. Habis itu mereka mukulin dia bareng tanpa ampun. Si cowok berkali-kali minta mereka berhenti, tapi gak ada yang peduli. Bahkan temannya sendiri juga ikut nimbrung. Malam itu bener-bener ninggalin luka di hatinya yang gak bakal hilang. Sejak kejadian itu, dia berubah total. Dia jadi super fokus, jawab semua pertanyaan tanpa ragu. Nembaknya juga selalu tepat sasaran. Tapi di balik itu ada sesuatu yang beda. Dia mulai sering ngomong sendiri ke senjatanya, bahkan tatapannya juga aneh dan bikin gak nyaman. Pas pembagian tugas, dia malah dikirim ke garis depan yang paling bahaya, sementara yang lain dapat posisi enak. Itu bikin dia hancur dari dalam. Dan malamnya dari kamar mandi kedengaran suara aneh. Waktu dicek, si cowok lagi duduk tenang, tapi auranya beda banget. Temennya ini langsung ngerasa ada yang gak beres dan coba nenangin dia, tapi si cowok gak dengerin. Dia malah berdiri dan ngulang gerakan latihan sambil ngomong keras. Semua orang termasuk instruktur langsung datang. Awalnya instruktur masih marah-marah, tapi pas tahu si cowok bawa senjata asli, suasana langsung berubah jadi tegang. Instruktur yang biasanya galak jadi hati-hati, sementara si cowok tetap dingin. Tapi jelas banget ada sesuatu yang lagi meledak di dalam dirinya. Cowok ini tiap hari latihan cuma buat satu tujuan, balas dendam ke orang-orang yang ngebunuh keluarganya tepat di depan matanya sendiri. Dari kecil dia dilatih sama seorang dukun, tapi tiap latihan dia sering ngelihat arwah adik ceweknya yang muncul. Gara-gara itu fokusnya sering buyar terus. Suatu hari pas lagi jalan deket desa, dia ngelihat kelompok orang-orang yang dia yakin udah ngebantai keluarganya dulu. Mereka datang buat milih 12 orang gak bersalah buat dijadiin hiburan sadis mereka sendiri. Masalah makin kacau pas mereka juga mau ngambil bocil-bocil. Seorang cewek langsung teriak marah. Salah satu anggota langsung ngarahin senjatanya ke dia, tapi malah nembak orang lain. Seketika warga panik dan suasana langsung rusuh. Terus muncullah pembunuh bayaran cewek paling dingin di kelompok itu. Setelah ngelihat semua itu, cowok ini akhirnya gak tahan lagi pengen lawan mereka. Tapi dukun yang ngajarin dia malah nyoba nahan. Cowok itu pun langsung bilang kalau dia udah gak mau nunggu lagi, gak mau ada mayat lain berjatuhan. Dan hari itu juga mereka semua harus koit. Habis ngomong itu, dia pun langsung pergi. Di sarang lebah yang isinya rajin semua, ada satu lebah yang malesnya kebangetan. Pas lebah lain udah sibuk kerja dari jam 6 pagi, dia malah masih tidur nyenyak. Nggak pernah mikirin jadwal atau kerjaan. Nanti pas sudah siang baru ikut terbang santai, pura-pura sibuk bareng yang lain. Tapi pas nyampe ladang bunga, semuanya udah penuh. Dia rebutan sana sini, didorong lebah lain terus sampai capek sendiri. Lagi bete, dia malah nemu iklan nempel di tumpukan sampah. Isinya tentang ladang bunga yang masih kosong dan butuh penyerbukan. Karena penasaran, dia langsung pergi nyari tempat itu. Dia terbang jauh banget sampai nyasar. Bahkan sempat nemplok di manusia buat cari arah. Tapi pas akhirnya ketemu, dia langsung bengong. Ladangnya cantik banget, bunganya masih banyak, manis, dan belum disentuh lebah lain. Dia pun makan nektar dengan santai tanpa rebutan. Dan jam 5:30 sore, dia pulang dengan tenang. Pas lewat di atas para lebah yang udah kecapean, semuanya cuma bisa ngeliatin dia iri. Mereka heran gimana dia bisa nemu hidup seenak itu.
Padahal modalnya cuma nekat, hobi, sama insting doang. Sekelompok perampok amatiran nekat ngerampok bank tanpa persiapan. Tapi ada satu orang yang santai banget. Dia buronan top yang udah lama ngincer bank itu. Dia kesel karena rencananya yang rapi jadi berantakan. Jadi langsung ambil alih dan ngasih tahu kalau alarm bank udah otomatis manggil polisi. Bener aja, polisi datang. Tapi tempatnya udah kosong lewat jalur rahasia yang dia udah tahu dari lama. Para perampok kabur bawa duit, tapi malah ketemu polisi dan panik. Nah, si buronan yang udah muak langsung buang mereka dari mobil, walaupun duitnya ikut hilang. Ternyata dia emang gak ngejar uang. Dan besoknya dia balik lagi ke bank, bawa lukisan curian dan nyuruh disumbangin ke museum. Cuma buat nunjukin kalau dia masih sekelas legenda. Pas penjaga penjara itu emosi, dia langsung nyuruh asistennya buat nahan tangan si tahanan kuat-kuat. Tapi pria ini gerakannya cepet banget. Dia langsung hindar dari serangan maut itu, terus manfaatin kesempatan buat lepas dari ikatannya dan mukul perut penjaga itu keras banget. Asistennya ikut nyerang buat bantuin, tapi langsung dijatuhin si pria cuma pakai 2 tendangan cepat. Walau tangannya masih dirantai ke meja, si pria tetap bisa ngalahin 3 penjaga lain, cuma modal gerakan cepetnya. Ternyata dulu si pria ini mantan pasukan khusus, jadi skill berantemnya beda jauh sama orang biasa karena udah sering lewatin medan perang beneran. Pas keadaan makin kacau, pacar si pria datang buat nolongin dia. Dia ngikat jendela ke seekor gajah, terus ujung satunya dipasang ke badan gajah itu. Waktu gajahnya narik sekuat tenaga, jendelanya langsung copot kebuka. Si pria langsung manfaatin kesempatan itu buat ngelepas rantainya, lalu loncat kabur lewat jendela. Tapi baru aja berhasil kabur, pacarnya nunjukin video yang bikin si pria naik darah. Sekelompok pemburu liar tega ngebantai gajah, cuma buat ngambil gadingnya demi duit. Seorang ayah ngajak anak ceweknya ke pinggir sumur sambil bohong, bilang ada monster di dalamnya. Pas si anak lagi ngeliatin ke bawah, tiba-tiba ayahnya langsung dorong anaknya masuk. Dia malah ketawa puas. Tapi beberapa detik kemudian, dia dengar suara anaknya manggil dari dalam sumur. Dia langsung bingung dan panik. Dia teriak manggil nama anaknya berkali-kali. Tapi gak ada jawaban. Dia kira cuma halusinasi, sampai suara itu muncul lagi. Karena penasaran, dia ngintip ke dalam sumur. Tapi malah dia ikut ketarik masuk. Untungnya dia masih hidup. Dengan gemeteran, dia nyari anaknya. Sampai akhirnya dia sadar tubuh anaknya kayak habis digerogotin sesuatu. Dia langsung teriak minta tolong, tapi gak ada yang datang. Akhirnya dia nekat nyari jalan keluar sendiri. Tapi monster di dalam sumur itu jelas gak mau ngelepasin dia hidup-hidup. Pas musuh-musuhnya lagi sibuk ngejar duit, pria ini diam-diam nyusup kayak hantu ke markas mereka. Dia udah nyiapin semuanya, bahkan nyembunyiin pistol di bawah meja restoran. Rencananya jalan mulus, dan sekarang dia cuma tinggal nunggu mereka balik bawa hasil rampokan. Di sisi lain, tim itu lagi beraksi di berbagai tempat, sampai akhirnya berhasil nyolong harta miliaran dan kabur lewat laut tanpa ketahuan siapa-siapa. Begitu mereka balik, suasana langsung tegang karena pemimpinnya mulai curiga sama pria ini. Mereka nyari dia kemana-mana, tapi nggak nemu. Ternyata si pria lagi ngumpet di tempat gelap, ngasih kode pakai pantulan cermin buat nyiapin serangan. Tapi rencananya hampir gagal karena si pemimpin sadar dan nyerang duluan. Akhirnya berantem brutal nggak kehindarin, sampai si pria yang udah luka masih bisa ngalahin pemimpin. Pas tinggal satu orang lagi datang, dia tetap tenang dan jalanin rencananya sampai akhir.